Nama saya Anjung Maudatun Hasanah dari kelas 04 PABC. Hari ini saya ingin membahas tentang makalah yang telah saya buat mengenai teori peluru dan teori efek media. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia yang di kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari interaksi dan komunikasi. Komunikasi adalah hubungan antara manusia, baik antar individu atau antar kelompok. Salah satu konteks komunikasi itu antara lain adalah komunikasi massa. Cassandra menyebutkan bahwa jika komunikasi massa dibanding konteks komunikasi yang lainnya, maka dapat dijelaskan bahwa komunikasi massa merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memiliki jumlah komunikator yang paling banyak. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media massa salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari, kapan saja, dan di mana saja, antara satu orang lain dengan orang lainnya. Setiap orang akan memerlukan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Tak hanya memiliki fungsi mendapatkan informasi, media massa pun memiliki fungsi hiburan. Banyak masyarakat yang mencari hiburan di media massa, contohnya menonton program di televisi, mendengarkan radio, dan menonton film. Saat ini pilihan hiburan sudah banyak, tergantung pribadi hiburan mana yang dibutuhkan. Sekarang film sedang banyak dicari oleh masyarakat karena hiburannya yang relatif murah. Saya memilih fenomena anak muda yang mengikuti gaya bicara Dylan. Fenomena tersebut dianalisis berdasarkan kaitannya dengan teori komunikasi massa dan efek media massa yang terjadi. Teori komunikasi massa yang saya pakai adalah teori jarum suntik. Teori peluru atau teori jarum suntik adalah teori yang memiliki dampak yang paling kuat terhadap audiensnya, sehingga tidak jarang akan menimbulkan sebuah budaya yang baru dan penyampaian secara langsung dari komunikator, yaitu media, kepada komunikan atau audiensnya. Teori jarum suntik pada hakikatnya adalah model komunikasi searah berdasarkan anggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap audiens. Selanjutnya saya akan membahas tentang informasi film Dylan 1990. Film Dylan 1990 ini adalah film yang bergenre drama, komedi, dan romantik. Film ini menceritakan tentang kisah cinta Dylan dan Milea, sepasang kekasih remaja yang duduk di bangku SMA. Kisah mereka dimulai pada saat Milea pindah ke Bandung pada tahun 1990. Hari pertama ia berangkat sekolah dan itulah hari perkenalan dia dengan Dylan yang tidak diduga. Perkenalan yang bisa dibilang unik. Karena Dylan menanyakan Milea seperti, "Kamu Milea ya?" Pertanyaan Dylan itulah yang menjadi viral di kalangan masyarakat. Dylan adalah sosok remaja yang digambarkan sebagai remaja yang bad boy, tetapi ia baik, pintar, dan romantis. Ciri khasnya adalah ia memakai jaket denim kesayangannya dengan lambang bendera Amerika yang terbalik. Kalimat gombalan Dylan yang seperti, "Jangan rindu, berat, kau gak akan kuat, biar aku saja." Sebenarnya kalimat itu ditujukan untuk Milea, tetapi masyarakat yang menontonnya banyak yang menirunya. Dan banyak lagi gombalan Dylan yang lainnya dan ditiru oleh masyarakat. Lalu saya akan membahas kaitan dan teori efek media dari film Dylan ini. Keterkaitannya adalah dalam kasus ini bisa dilihat film Dylan merupakan teori jarum suntik. Karena munculnya film Dylan, yang menonton akan terbawa suasana, dimulai dari cara berbicara Dylan yang, "Kamu Milea ya?" Atau gaya pakaian Dylan yaitu jaket denim dengan bendera Amerika terbalik pun langsung banyak yang mencari untuk memakainya. Hal ini menunjukkan bahwa media mempunyai efek yang kuat karena komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Lalu teori efek media. Dalam fenomena yang terjadi pada film Dylan 1990 ini sudah dikaitkan dengan teori komunikasi massanya, yaitu teori peluru. Maka teori efek medianya yang terjadi adalah powerful effect theory, karena menyatakan bahwa media memiliki
berpengaruh secara langsung dan mendalam terhadap halayaknya. Menurut Wilbur Schramm, media massa punya kekuatan dalam mempengaruhi halayak. Karena menurut teori peluru bahwa halayak itu bersifat pasif. Dengan itu dampak dari film Dilan 1990 ini mempengaruhi yang menontonnya terutama anak muda. Kesimpulannya adalah, dalam fenomena terpaan film Dilan 1990 ini menjadi suatu fenomena yang mempengaruhi halayak karena menonton film ini. Ini sesuai dengan teori komunikasi massa, yaitu teori peluru atau teori jarum suntik, dan teori efek medianya adalah powerful effect media. Karena terpaan media tidak bisa dihindari, seperti peluru yang siap ditembakkan dan audiensnya tidak bisa menolak. Sekian pembahasan makalah yang telah saya buat tentang terpaan fenomena film Dilan 1990 ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.